Ristek nomor 46 tahun 2023 tanya sudah menikah. Terus saya jawabnya gimana, Pak? Kira sekian dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe video kami yang akan tayang setiap hari Jumat pukul 5 sore. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapkan itu kan menjadi tidak enak. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan dosen prodi pendidikan Tentang pencegahan itu ya, PPKS itu. siapa? Bapak Rengga Yuda Santoso. Program studi pendidikan PPKN. Susah, akhirnya membedakan kebenaran secara hakikat itu susah. Dan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, kembali lagi di E-Podcast Pendidikan Ekonomi. Nah guys, kali ini tema kita adalah bullying dan kesehatan mental milenial dan Gen Z. Nah saat ini saya sedang bersama dengan dosen prodi pendidikan PPKN. Kalau boleh tahu, dengan Bapak siapa? Bapak Rengga Yuda Santoso. Program studi pendidikan PPKN. Program studi pendidikan PPKN. Oke. Atau bisa program studi PPKN gitu aja. Baik. Jadi pendidikannya tidak perlu disebutkan. Baik. Nah guys, langsung saja kita akan bertanya tentang tema kita hari ini guys, terkait dengan bullying. Sebenarnya bullying itu apa sih guys? Langsung saja kita tanya Pak Rengga. Nah Pak, sebenarnya bullying itu apa sih Pak? Oke, bullying. Bullying itu bisa diartikan sejenis gejolak adrenalin biologis ya, naluri yang dilakukan oleh entitas atau biasanya manusia itu, di mana manusia itu tergerak melakukan tindakan bullying karena yang pertama karena respon diri, kemudian yang kedua karena fenomena realita yang terjadi itu tidak sama dengan apa yang dia alami dan ia dapatkan. Seperti itu. Baik, itu apakah sama dengan cyberbullying juga Pak? Saya pernah dengar itu ada cyberbullying, itu juga apa sih? Oke. Pertama-tama kita strukturkan dulu ya. Jadi bullying itu tema secara luas, tema secara umum. Kalau diarahkan ke cyberbullying itu berarti kalau cyber berarti sudah menggunakan media. Kalau bullying secara umum, secara harfiah, secara literal memang seperti itu. Tapi kalau memang diarahkan ke cyberbullying itu lebih kepada media, penggunaan media. Salah satunya adalah yang saat ini sering terjadi dari data itu ya, statistik survei Microsoft per tahun 2021, netizen Indonesia itu salah satu netizen yang dalam tanda kutip tertoksik se-Asia Tenggara, nomor 1. Nah, kenapa saya memberikan data statistik seperti itu? Karena pada dasarnya cyberbullying ataupun bullying baik verbal non-verbal menggunakan media atau tidak itu terjadi karena ada variabelnya, penyebabnya, atau yang biasanya itu ya sebab kausalitas, ada kejadian, ada sebab dan ada akibat. Nah sebabnya dari bullying itu atau cyberbullying itu yang pertama karena faktor yang tadi, yang pertama itu karena post-truth. Tahu post-truth? Post-truth itu era kebohongan yang sekarang terjadi karena banyaknya informasi atau obesitas ya, obesitas informasi itu terjadi. Yang kedua karena simulakra. Simulakra itu teorinya Jan Boulevard dari Prancis yang menjelaskan bahwa era simulakra itu adalah era di mana situasi yang tidak sesuai dengan fakta. Bingung nggak? Tidak, Pak. Nah, bullying yang terjadi sekarang kalau dihubungkan dengan cyberbullying itu terjadi karena dua variabel itu, post-truth dan juga simulakra itu. Post-truth terjadi ketika informasi itu terlalu banyak sehingga
kita itu tidak bisa memilah mana sih kebenaran dan mana itu yang hoax. Nah, sehingga banyak sekali dari kita, dari generasi milenial maupun sampai generasi alfa, itu bahkan tidak bisa memilah, karena disruption digital itu sekarang masif. Mana sih yang benar, mana sih yang benar-benar valid, mana yang sesuai dengan referensi. Nah, seperti itu. Susah, akhirnya membedakan kebenaran secara hakikat itu susah. Dan yang kedua, simulakra. Nah, simulakra ini seperti biasanya mahasiswa ya atau mahasiswi itu fotonya itu tidak ada yang menjelaskan situasinya itu sedih. Semua fotonya itu terlihat gembira, terlihat senang, tetapi di balik itu fiktif. Jadi seolah-olah apa yang ditampilkan ke publik itu realitasnya tidak terjadi apa-apa. Nah, itu fiktif, menciptakan situasi atau realita yang palsu. Nah, apa hubungan antara post-truth dan simulacra itu? Misalkan di sekolah atau mahasiswa ya, mahasiswa sedang dibully atau korban bullying lah, yang dulunya di SMA, di perguruan tinggi. Nah, ketika temannya itu merasa bahwa saya perlu mengungkapkan sesuatu, saya perlu menjelaskan dalam kata-kata yang kasar. Nah, dia membuat situasi. Ini yang pertama ya, membuat situasi. Setelah membuat situasi, kemudian situasi itu diunggah ke media. Diceritakan seolah-olah dia itu dulunya pernah terkena kasus pencurian, misalkan seperti itu. Atau dulunya dia sering bolos sekolah. Jadi menciptakan situasi-situasi di mana korban bullying dulunya itu adalah benar. Situasi kebenaran yang tidak sesuai. Nah, setelah menciptakan situasi seperti itu, diunggah, setelah diunggah, merasa bahwa korban bullying itu tidak ada tempat. Nah, dampaknya apa secara signifikan? Secara signifikan dampaknya secara psikologis, mahasiswa atau mahasiswi yang terkena efek bullying tersebut akan tidak punya, istilahnya apa ya, tidak punya harapan untuk mengungkapkan, akhirnya terisolir. Nah, hampir 75% yang bunuh diri itu adalah orang-orang yang pernah dulunya bullying, terkena bullying, bahkan Gen Z. Nah, apa yang terjadi setelah itu, imbasnya ke dalam kesehatan mentalnya, seperti itu. Jadi kurang lebihnya dari latar belakang, kemudian sampai rumusan masalah, kemudian jadi topik yang tadi yang saya jelaskan seperti itu. Kalau untuk bullying secara umum itu faktor utama pelaku melakukan itu biasanya apa, Pak? Secara umum? Secara umum, satu, iri. Yang tadi ya, yang secara umum bahwa manusia melakukan tindakan bullying itu karena apa yang dia dapatkan itu tidak sesuai dengan realita. Jadi misalkan kalau temannya punya handphone yang lebih bagus, dia sebenarnya mampu, tetapi ketika ingin menggunakan uangnya itu ternyata dipakai untuk keperluan lain. Nah, akhirnya melakukan bullying. Nah, bullyingnya apa? Membuat situasi di mana situasinya itu tidak sesuai dengan realita. Wah, dia beli handphone misalkan karena dia kerjanya sebagai LC, maaf. Nah, jadi menciptakan situasi-situasi seperti itu. Sebenarnya ini terjadi ya. Keadaan ini itu terjadi, cuma kita itu tidak sempat dan tidak berpikir bahwa itu adalah tindakan bullying. Jadi faktor utamanya itu adalah karena iri, situasi yang tidak menguntungkan bagi pelaku. Sebenarnya itu. Dan untuk kewenangan adanya pencegahan, ya, pencegahan bullying di Indonesia itu sudah diatur dengan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan itu ya, PPKS itu di lingkungan satuan pendidikan itu sudah ada. Cuma sampai sekarang ini
kasus-kasus bullying yang terjadi di tingkat pendidikan dasar menengah sampai di pendidikan tinggi itu masih hampir ada. Dan pencegahannya pun juga kalau dari pendapat saya itu belum maksimal. Karena yang jelas korban itu tidak mau mengungkap. Dan jarang sekali untuk mengungkap dan melaporkan. Seperti itu. Baik. Ya, kalau korban tidak mau mengungkap itu biasanya kan ada faktor yang mempengaruhi Pak. Kira-kira apakah dia takut atau bagaimana? Oke, yang pertama ancaman itu pasti ya. Ancaman atau intervensi itu ada. Bahkan misalkan kalau misalkan ada hubungan terlarang ya antara dosen dengan mahasiswinya misalkan. Ya, sering kencan, kemudian ya naudzubillah min dzaliknya si mahasiswi itu sampai hamil misalkan. Nah, ini kemudian tercipta situasi kedua orang ini renggang hubungannya. Akibatnya si dosen misalkan menciptakan situasi di mana mahasiswi ini hamil karena apa? Nah, menciptakan situasi seperti itu sudah termasuk bullying. Ya, itu sudah termasuk bullying. Jadi seperti itu. Misalkan situasinya seperti itu. Baik. Terus kemudian ketika ada misalkan nih ada seorang perempuan yang terkena bullying, ya dalam tanda kutip pelecehan lah ya Pak. Nah itu tetapi dia tidak mau mengungkapkan atau enggak laporlah ke dosen karena mungkin malu atau gimana. Nah itu biasanya cara mengetahuinya bagaimana Pak? Kan ada tuh yang berita tahu-tahu bunuh diri gitu, nggak ada laporan apa-apa. Nah itu kita seumpama sebagai teman atau sebagai sahabat akrabnya untuk mengetahui dia ada masalah itu seperti apa sih Pak? Yang jelas ada dua kondisi. Yang pertama, korban bullying itu tidak mau melaporkan karena intervensi, karena mungkin sudah diancam keluarganya, mungkin kemudian akademiknya, mungkin kalau di ranah pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Yang kedua, biasanya ada keberanian, di mana pastinya kalau banyak pertemanan itu kan ada komunikasi ya. Kok jarang masuk, kemana, dicari. Ini kenapa tidak pernah masuk? Nah itu ditanya, kenapa sih tidak pernah masuk? Itu diungkap pelan-pelan, kemudian mungkin bisa diungkap dari tindakan-tindakan kecil itu. Akhirnya terlapor, kemudian diusut, dan pastinya dari pihak yang melapor itu identitasnya akan dirahasiakan dan dijaga. Karena juga ada undang-undang di Indonesia tentang perlindungan saksi dan korban. Tapi biasanya nih Pak, kalau misalkan sudah lapor itu tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan Pak. Misalkan saya lapor, saya lapor. Lapornya ke siapa ya? Ke dosen lah misalkan. Pak Bu, ini seperti ini. Ternyata tidak mendapatkan feedback yang baik gitu. Dan untuk pelakunya itu cuma dikasih surat peringatan aja gitu Pak. Kan sia-sia loh Pak lapornya. Ya, jadi kembali lagi ke Permendikbudristek ya 46 2023 itu tentang itu ya PPKS itu pencegahan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan itu, di mana di sana sekitar 76 pasal ya. Di situ diterangkan bahwasanya sanksi yang bisa diterapkan misalkan bagi pendidik atau dosen itu sanksinya adalah dikeluarkan. Yang kedua, ketika ada pelaporan dari korban, pilihannya cuma satu, antara menunggu tindakan dari perguruan tinggi atau mengambil jalan pintas untuk melaporkan ke penegak hukum. Tapi yang jelas kalau perguruan tinggi ini diselesaikan secara intern dan tidak melibatkan penegak hukum, karena ini kan aib. Kalau misalkan ini sampai keluar, otomatis institusi atau lembaga pendidikan ini kan akan citranya di masyarakat, kemudian terjadi polemik dan framing yang tidak enak, itu pasti akan terjadi. Baik. Nah itu kan pastinya berhubungan dengan kesehatan mental si korbannya itu Pak. Nah itu kira-kira untuk, kan pasti ada rasa trauma dan juga segalanya. Nah itu kan PTSD, pasti mengganggu perkuliahan dia, atau mungkin
dia sudah bekerja atau kuliah mengerjakan tugas proyek itu jadi tidak fokus, Pak. Nah, berkaitan dengan kesehatan mental itu kira-kira seperti apa, Pak, cara menanganinya agar lebih plong gitu, kayak ya udahlah gitu. Ya udahlah. Jadi ini saya bertindak seolah-olah menjadi seorang psikolog ya. Saya rasa gini, bagaimana untuk menangani situasi itu. PTSD ya namanya, pasca traumatik gitu ya. Yang jelas yang pertama yang bisa dilakukan oleh institusi atau lembaga pendidikan ketika ada korban, selain melindungi informasi korban dan pelaku tidak diungkap di media, dengan pendekatan yang biasanya dilakukan adalah persuasif. Persuasif itu ditangani secara personal, kekeluargaan, secara komunikatif. Dan biasanya bahasanya itu ya, yang sudah biarlah, yang sudah ya sudah. Ya itu saya setuju. Nah, ya biasanya seperti itu, biarkanlah berlalu, badai itu pasti akan berlalu. Tapi kan tidak semudah itu ya, tidak semudah itu. Padahal di satu sisi misalkan si korban itu sudah hamil misalkan. Nah ini bagaimana pertanggungjawabannya selanjutnya kan seperti itu. Nah dengan komunikasi-komunikasi seperti itu diharapkan korban juga terbuka. Maksudnya terbuka, jangan menutup diri. Pastikan menyampaikan selain keluh kesahnya apa yang diharapkan. Misalkan setelah anak-anak dilahirkan apa yang perlu dilakukan. Oke, dibiayai sampai apa atau bagaimana pertanggungjawaban selanjutnya dan lain sebagainya. Misalkan kalau ini bullyingnya di ranah itu ya sampai terjadi hubungan di luar nikah itu ya misalkan seperti itu. Atau misalkan gini, bullying itu tidak hanya sekedar lewat cyber ya atau tindakan langsung. Misalkan kamu bodoh misalkan seperti itu sudah termasuk bullying atau tidak? Iya. Secara verbal, ya. Dan itu menurut ilmu kriminologi, ilmu yang mempelajari kejahatan, itu sudah masuk di dalam ranah kejahatan. Jadi sedikit saja menyinggung diksi anatomi tubuh manusia dengan adanya penambahan diksi yang lain yang tidak baik, itu sudah masuk di ranah kriminologi. Jadi bisa dilaporkan. Atas dasar misalkan perbuatan tidak menyenangkan hati atau pencemaran nama baik. Nah, itu ada di KUHP. Jadi sekarang perlu dihati-hati ya kalau berbicara, kalau tidak enak dengan temannya, ingin mengungkapkan kata-kata jorok misalkan ya. Ya sudah. Tapi kan orang Jawa kan enggak semudah itu, Pak. Wah. Nah, karena ini menjadi habit ya. Menjadi normalisasi ya. Bullying itu kalau tidak diucapkan itu kan tidak enak gitu loh. Ini menjadi normalisasi. Di lingkungan keluarga pun bullying itu juga terjadi. Misalkan dalam hal apa? Membandingkan prestasi antara anak tertua dengan anak yang nomor 2, dengan adiknya yang nomor 3. Itu sudah terjadi bullying. Kapan sih Kak kamu itu bisa sepinter adikmu? Dengan kata-kata seperti itu ya. Secara tidak langsung di dalam parenting itu juga mengajarkan bullying. Nah, maka hati-hati. Bagi calon imam ya dan makmum ketika berkeluarga, itu lidah itu sangat harus dijaga hati-hati. Jadi saya rasa seperti itu. Guys, pembahasan yang sangat krusial. Nah, kemudian untuk yang tadi dibahas kan, misalkan si korban itu sampai hamil ya Pak. Tapi kalau misalkan cuma gimana ya bahasanya Pak? Saya juga bingung Pak. Seumpama itu terjadi pelecehan, tapi si korbannya itu benar-benar korban gitu loh Pak, benar-benar nggak mau dia, kayak ya seperti itu Pak. Itu pasti kan malu.
Iya, malu. Malu pasti ada. Terus juga apa terbenak di pikirannya, aduh aku lemes. Wis kok ngene iki ya piye gitu kan, Pak. Nah, itu cara memulihkan rasa percaya diri lagi gimana, Pak? Pak, kan pastinya berbeda dari sebelum dia mengalami itu dan sesudah dia mengalami itu kan pasti sikap dia, cara pikir dia itu juga pasti berbeda, Pak. Ya, sama seperti misalkan ini mungkin term atau kondisi yang berbeda, tetapi pendekatannya ya atau metodenya itu mungkin bisa digunakan. Termnya misalkan gini, secara analogi ya, misalkan kita kehilangan orang yang kita cintai, ya, dengan kondisi di mana kita mendapatkan musibah eh, hamil misalkan, hamil di luar nikah. Saya rasa secara emosional kan hampir sama ya, kita kehilangan sesuatu dan kita mendapatkan musibah Iya. seperti itu. Saya rasa hampir sama, tetapi termnya atau kondisinya itu berbeda. Nah, ini bagaimana solusinya biasanya mengembalikan pasca traumatiknya itu. Yang jelas dukungan dari teman, keluarga, kemudian juga dukungan dari pihak institusi pendidikan itu sendiri yang harus berkomitmen dalam hal menjaga imunitas identitasnya. Jadi jangan sampai ini terungkap. Kalau sampai terungkap, otomatis akan menjadi framing di masyarakat bahwa kejadian hamil di luar nikah itu pernah terjadi di universitas ini misalkan. Nah, jadi saya rasa ketiga komponen itu saya rasa sudah cukup mewakili. Cuma nanti pada saat eksekusi atau teknis pelaksanaannya mungkin bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang tidak sekali jalan itu selesai. Yang jelas nggak mungkin ya korban itu dipanggil bolak-balik, kan risih ya kita yang ke sana. Misalkan melibatkan Women Crisis Center yang di Nganjuk itu ada di CC itu, atau dinas sosial. Kemudian BLK mungkin ya. Nah setelah ini nggak mungkin Pak, saya itu setelah lulus diterima kerja. Loh kenapa nggak bisa diterima kerja? Karena saya hamil duluan Pak. Otomatis nanti saat kerja, misalkan kalau ditanya sudah menikah, terus saya jawab gimana Pak? Dengan HRD-nya yang nyeleksi. Misalkan kemungkinan-kemungkinan seperti itu pasti akan muncul. Ya, kemungkinan psikologi seperti itu akan muncul. Nah, kita mungkin bisa melibatkan dinas sosial, kemudian Women Crisis Center untuk mendampingi, bahkan sampai BLK. Nah, BLK itu untuk apa? Untuk memberikan itu ya, kemungkinan-kemungkinan nanti kalau dia tidak bisa diterima di dunia kerja, dia mendapatkan itu skill ya, atau diberikan tempat kursus bagi korban untuk mendapatkan skill nantinya bisa menjadi wira swasta di masyarakat. Jadi image-nya itu tidak terlalu buruk. Jadi saya rasa seperti itu. Jadi harus diawasin terus gitu apa atau bagaimana, Pak? Bukan diawasi. Kan kadang-kadang itu ketika dia sendiri punya pikiran, aduh aku regane tak bunuh diri gitu. Gitu, Pak. Ya, jadi diawasi juga perlu pengawasan ya. Yang jelas pola pengawasan, kemudian selain pengawasan juga treatmentnya itu dalam artian ya tidak diawasi saja, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat di dalam menyelesaikan masalahnya korban itu juga ada nyata real. Jadi tindakannya ke lapangan harus seperti ini terus dikuatkan dan lain sebagainya. Itu juga perlu. Jadi tidak hanya sekedar dimonitoring saja, tidak sekedar diawasi saja, tetapi juga ada actionnya nyata. Kan tidak mungkin juga kan, kayak misalkan KKN cuma dimintai laporan. Atau misalkan kalau KKN ya, besok ya mau KKN ya. Semester besok ya. Iya. Nah, KKN mengajukan program kerja yang evaluasi tidak tahu di lapangan seperti apa. Akhirnya terjadi selisih paham. Nah, gitu. Padahal kita yang melakukan.
Terus terkait dengan apa tadi? Bullying. Sebenarnya bisa diatasi apa enggak sih Pak? Atau paling enggak dikurangi? Sekarang kan banyak banget itu kasus bullying. Bullying itu kalau secara preventif, ya preventif itu kan berarti pencegahan, prevent ya. Preventif itu bisa dicegah ya, dikurangi ya, berarti dikurangi itu berarti dicegah. Kalau represif berarti itu penindakan. Kan ada represif dan preventif. Nah, kalau represif ini beda lagi konteksnya. Tapi kita sekarang bahasnya tentang yang bahasan preventif. Bagaimana cara mengurangi bullying? Yang pertama, kita lagi-lagi kembali ke aspek pendidikan. Yang sebelumnya tidak ingin dibahas kan. Kenapa saya mengembalikan ke ranah pendidikan? Karena yang pertama, pola asuh orang tua atau parenting orang tua dalam membentuk software seorang anak itu terjadi di keluarga, bukan di sekolah. Sekolah itu menciptakan hardware-nya. Hardware tercipta, software-nya ada, dikembalikan ke masyarakat. Nah, aspek pentingnya adalah parenting. Nah, kalau misalkan secara logika yang sederhana saja, di lingkungan keluarganya itu terjadi toksik, ya, setiap hari terjadi toksik, ya otomatis ketika masuk di ranah pendidikan, ini akan dipraktekkan. Copying behavior itu pasti ada. Ya, mengcopy kebiasaan itu pasti ada. Nah, inilah kenapa lagi-lagi saya benturkan ke ranah pendidikan atau parenting ke orang tua. Karena mindset parenting sekarang itu lebih cenderung bahwa sekolah itu hanya sebagai tempat penitipan anak. Padahal kalau saya mengambil teorinya Ki Hajar Dewantoro, di sini tidak ada ya topinya ya. Biasanya di topi SD itu ya, apa itu logonya? Tuturi Handayani. Nah, tahu enggak artinya? Di balik itu tahu enggak? Sempet sebelum tahu. itu, sebelum Sempet itu. tahu. Sempet tahu. Jadi sebelum itu ada yang namanya Triloka. Triloka itu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ing ngarso, di depan seorang publik ya, publik figur, entah itu guru, entah itu bapak, entah itu siapapun, itu harus bisa memberikan contoh. Tulodo itu contoh, teladan. Misalkan saya di sini diundang pakai kaos oblong, pakai sarungan, terus sambil kelekaran gitu. Apakah itu termasuk juga engar sosung tulodo, memberikan teladan? Kan tidak. Masuk Pak Rengga datang ke sini pakai sarung, pakai singlet, kan enggak. Engar sosung tulodo. Eng madya mangun karso. Apa itu artinya? Di tengah bisa menciptakan kreativitas. Kamu dudukmu kok di tengah terus, kok bisa senden, itu gimana caranya ya? Nah, oh, datangnya lebih awal. Karena ada kata bijak yang menjelaskan posisi itu menentukan prestasi. Makanya dia dapat sendenan. Nah, eng madya mangun karso. Di tengah dia menciptakan inovasi. Nah, dia harus datang lebih awal. Terus yang terakhir, tuturi handayani. Sebagai seorang publik, sebagai seorang pendidik, dan sebagai leader ya, dia bisa mendorong dari belakang. Apa sih potensinya? Nah, sekarang cenderung mindset orang tua itu sekolah itu sebagai tempat penitipan anak. Padahal tidak sesederhana itu. Kalau anak tidak siap ketika di keluarga, ya terjadilah seperti itu, tindakan bullying. Kenapa kamu melakukan bullying? Kenapa kamu melakukan kekerasan, silat, dan lain sebagainya? Karena bapak dan ibu saya tidak pernah ada untuk saya. Lah kok bisa? Kemana bapak dan ibumu? Sibuk kerja. Saya di rumah hanya diberi handphone. Ketika saya rewel, saya dikasih handphone. Coba itu, misalkan kalau anak 3 tahun bisa bicara itu. Ketika rewel langsung dikasih HP kan, dikasih handphone. Udah diem. Kalau dia bisa bicara, dia protes.
Pak, Bu, kapan sih ada waktu untuk saya? Padahal setiap hari ketika seorang anak itu selesai rutinitas, nah, dia kan menghimpun residu-residu harian ya. Dia perlu pelampiasan. Pelampiasannya ke siapa? Ya ke orang tua. Diceritakan, ya Bu, aku loh di sekolah dibully. Loh kenapa? Kulitku hitam. Ini salah satu contoh. Ya, salah satu contoh. Kebetulan anak saya kena bullying. Anaknya Pak Rengga itu kena bullying. Kulitku hitam karena aku suka renang. Nah, terus dari situ gimana peran orang tua? Yus nggak popo, masa cuma gitu. Nah, terjadilah percakapan orang tua itu juga kreatif. Tidak masalah kulitmu hitam, karena orang luar negeri itu kalau nyari istri biasanya yang kulitnya yang eksotis. Ya, jadi tetap disemangati. Jadi bukan malah down kan. Loh, kamu itu kalau renang itu ya juga harus pakai ini. Sunscreen. Ya, pakai itu APD. Ya enggak gosong ya, enggak mungkin ya. Renang itu pakai APD. Nah, jadi orang tua itu juga harus punya apa ya? Ya cerdas dalam mendidik, punya skill bagaimana sih capaian pembelajarannya ini nanti di dalam keluarga itu. Jadi tidak hanya sekedar tuntas melahirkan pembelajarannya ini nanti di dalam keluarga itu. Jadi tidak hanya sekedar tuntas melahirkan kemudian dibiarkan. Ya memang anak itu anakmu bukan milikmu, bener. Ya, konteks itu bener. Anakmu bukan milikmu. Jadi kita tidak berhak untuk mendikte dengan kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti itu. Ya akhirnya akan berimbas pada tindakan-tindakan yang terjadi seperti halnya bullying, kemudian sering bentrok dengan temannya, gelutan, apalagi ikut organisasi pencak silat misalkan, maaf. Itu terjadi kenapa sih? Yang ikut pencak silat beneran itu tahu untuk apa sih dia ikut itu. Menjaga diri, betul. Bukan malah menonjolkan diri. Jadi akal yo okol, bukan okol tanpa akal. Nah itu loh. Itu poinnya di situ. Kalau yang ikut beneran, dia akan menjauhkan diri karena merasa bahwa dirinya menguasai itu. Saya ahli. Kalau misalkan ini saya beri ke orang yang tidak ahli, apa yang terjadi? Nah, orang itu pasti akan, dia berpikir seperti itu, bukan malah menonjolkan dirinya. Saya rasa seperti itu. Itulah kenapa terjadi bullying itu ya, kembali lagi bagaimana kesimpulan saya ya. Kesimpulan saya bagaimana peran orang tua itu dalam mendidik. Tidak hanya sekedar diberikan HP, kemudian selesai masalah karena merasa anak itu nyaman, tetapi nanti saat imbasnya di belakang, residu-residu itu akan terbangun. Kognitif ya, kognitif anak itu akan terbangun. Kok seperti ini ya, pasti akan merasa seperti itu. Kapan orang tua saya ada di rumah untuk saya? Nah, ini cara seperti itu. Baik, terakhir nih Pak. Ya. Motivasi buat teman-teman semuanya yang sempat kena bully hingga mengganggu kesehatan mental Pak dari Pak Rengga, seperti apa? Memotivasi mereka Pak. Kadang kan mereka masih down gitu. Siapa tahu ada yang lihat video ini lagi punya masalah mental gitu Pak. Ya, selain yang lihat video, mungkin yang audiensnya di sini pernah jadi korban bullying secara tidak langsung ya. Mungkin dari Bapak Ibu dosennya ya, mungkin pernah secara tidak langsung. Karena gini, konsepnya, iya ya, saya pernah Pak mengalami itu karena tidak terpikirkan. Iya, karena hal yang tidak dipikirkan itu sebelumnya tidak pernah dipikirkan. Makanya tidak kepikiran kan gitu. Oke, tips ya. Apa ya tipsnya ya? Tipsnya yang pertama yang jelas di era post-truth ya sekarang itu, yang kembali lagi ke pembahasan saya di awal, latar belakangnya. Di era post-truth karena obesitas informasi dan runtutannya akhirnya menjadi tindakan bullying itu, yang jelas tetap skeptis. Skeptis itu tetap merasa tidak cepat puas. Merasa bahwa mosok sih seperti ini penjelasannya, bener enggak sih omongannya Pak Rengga, bener enggak sih omongannya ini, cari sampai ketemu ya. Jadi
skeptis itu perlu di era post-truth itu sekarang. Jadi agar tidak mudah terkena hoax, ya, milih scrolling setiap hari atau reading setiap hari. Nah, ini ya. Long life scrolling atau long life learning. Nah, ini saya tulis di kebetulan Pak Rengga juga menulis di esai ya. Saya punya tulisan esai di Kompasiana tentang long life learning versus long life scrolling versus long life learning. Itu bisa dibaca. Ya, jadi Anda memilih untuk scrolling sampai mati atau milih belajar sepanjang hayat. Ya, kuncinya sebenarnya kembali lagi ke pendidikan. Cinta juga perlu pendidikan, pekerjaan juga perlu pendidikan, dan apapun itu juga perlu pendidikan. Tanpa pendidikan kita nggak bisa membangun peradaban. Saya rasa seperti itu. Tetap skeptis, poinnya di situ. Nggak ada tambahan-tambahan lagi. Yang jelas tetap skeptis di era yang gemuk informasi ini. Terus untuk para Gen Z dan Gen Alpha yang menonton video ini, jangan mudah patah semangat ya, karena Anda sekarang di dunia luar itu dinilai sebagai generasi yang rapuh, generasi stroberi, seperti tulisannya Prof. Reno Kasali dulu, kalau pernah baca ya, generasi stroberi, bagus di luar tapi rapuh di dalam, ya, generasi stroberi. Ya, buktikan kalau Anda itu mampu. Apa sih poinnya misalkan kami ini generasi stroberi itu? Satu, contoh paling sederhana, Gen Z itu dinilai tidak tahu pekerjaan apa yang mau dikerjakan. Dan ini terjadi, bahkan itu di mahasiswa saya. Disuruh mengerjakan tugas kelompok, tapi dia tidak tahu perannya apa. Padahal di situ jelas instruksinya. Anda sebagai jurnalisnya, mewawancarai, tapi dia tidak ada kontribusi. Nah, itu yang nantinya berimbas ketika mahasiswa kembali ke masyarakat. Anda menjadi seorang winner atau seorang loser. Itu saja poinnya. Terima kasih. Baik guys, pembahasan yang cukup berat Ya, hari berat. ini. Nah, jadi buat kalian yang lagi punya masalah mental atau mungkin lagi down gitu, bisa tonton video ini guys. Mungkin kira-kira sampai segitu dulu pembahasan kita, akan kita bahas di waktu lain lagi. Saya ucapkan terima kasih Ya, banyak. kalau diundang lagi ya. Okay. Kalau viewersnya banyak, diundang lagi ya. Okay. Tapi kayaknya kalau yang ini banyak Pak. Soalnya Bismillah ya. Yang penting gini, jangan mencari itunya dulu lah ya. Ya, engagementnya itu penting, tetapi jangan mencari engagementnya, cuma yang jelas niatnya dulu. Nawaitunya apa? Nawaitunya ya memberikan edukasi, insight ke para netizen, yang dimana tadi Pak Rengga menjelaskan bahwa netizen Indonesia itu se-Asia Tenggara itu adalah netizen yang paling toksik. Jadi bagaimana kita sebagai seorang akademisi itu bisa berada di tengah, tidak berada di non-blok ya, gerakan non-blok, di tengah mengurai situasi, mengedukasi mereka, jangan sampai terjadi resistensi antar antar masyarakat, antar kita. Karena yang jelas resistensi itu terjadi di horizontal, bukan di vertikalnya. Gitu. Terima kasih Pak Rengga atas pembahasan hari ini dan telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Untuk sharing masalah bullying dan kesehatan mental. Ya, oke. Oke guys, kira-kira sekian dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe video kami yang akan tayang setiap hari Jumat pukul 5 sore. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.